Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, saya selalu sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai masa tua. Ya, masa tua kita akan dibawa kemana? Apakah kita masih bisa bekerja sampai umur berapa? Gitu ya teman-teman. Karena bagaimanapun konsennya kita, konsennya saya, ini depan saya ada cewek-cewek cantik yang tadi itu kita ngobrol mengenai masa depan. Terus dia tanya investasinya ibu apa. Terus gimana nasib saya, begitu juga dengan nasib saya sendiri maksudnya ya kan gini teman-teman, secara tenaga mungkin kita masih muda, usia kita di bawah 50 tahun itu masih dibutuhkan di sini. Yang pasti kita kan akan berpikir ketika, ya kan Mbak, pikirannya kita kan ketika masa tua. Terus ya memang masa tua kenapa dipikir sekarang gitu. Masalahnya adalah saiki sik seger-segere ya kan. Saiki sik seger-segernya, sekarang masih produktif. Sekarang masih bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Masalahnya adalah banyaknya cerita. Hari ini datang itu juga khusus datang itu jam 9 apa jam berapa tadi, cerita sampai 2 jam lebih aku harus jadi pendengar gitu kan. Maksudnya dia bicara tentang masalahnya yang di Hong Kong ini, bekerja sekian tahun nggak dapat apa-apa gitu kan. Saya bukan mengumbar masalah orang, maksudnya begini, saya lebih ke introspeksi diri sendiri. Terus saya berusaha untuk share buat teman-teman, karena nggak selamanya kita berada di sini gitu ya. Terus kembali lagi kepada di zamannya ya Mbak Sulis ya. Zamannya kita belum keluar negeri itu kita punya apa gitu loh, paham maksudnya? Setelah di luar negeri kita punya apa? Terus setelah pulang kita akan apa yang bisa kita nikmati? Itu menurut saya sangat butuh konsentrasi kita, dikarenakan begini teman-teman. Di sini itu nggak munafik, kita sama-sama tahu bahwa di Hong Kong itu nggak semuanya sukses. Ini juga tidak bermaksud merendahkan atau bermaksud menjatuhkan yang tidak sukses di sini. Sukses itu kan berbagai cara ya, berbagai cerita. Kalau saya cerita begini kan karena memang banyak anak-anak yang mengeluh, kayak hari ini itu menceritakan gajinya itu 7.000 tapi dia nggak bisa ngumpul karena ini karena itu. Apapun itulah, menurutku kita harus kembali nyetel kendo bahasa Jawa nih. Nyetel kendo itu bahasa Indonesianya apa? Maksudnya kembali riset, bahasa Inggrisnya resetting, bahasa Jawanya nyetel kendo, bahasa Indonesianya kan maksudnya disetel ulang. Nyetel kendo, disetel ulang. Ingat ketika kita pertama kali di Hong Kong, pertama kali berangkat ke Hong Kong, kita punya apa? Terus di Hong Kong 2 tahun, apa yang bisa kita miliki? Di Hong Kong sekian tahun, karena kebanyakan makin lama di sini makin bubrah ya. Maaf ya teman-teman, ini sekian, enggak semua, sekian persen anak itu misalkan di sini itu malah ketatal-tatal gitu ya, termasuk anak-anakku. Enggak tak ceritakan si A si B, tapi itu ada gitu ya. Makin kesininya mungkin menurutku karena terlena, terus kaget, ngerti kaget. Yang biasanya mungkin ya di Indonesia itu nggak munafik kan, di Indonesia kita di Surabaya, di Sidoarjo itu kerja itu kalau di toko-toko biasa itu 800 sampai 1 juta, 2 juta lah paling mentok gitu kan. Itu pun belum kebutuhan lain-lain kan gitu. Sedangkan kita di sini kan, di sini piro Mbak? 10 juta ya? 9 juta? 8? 5? Utuhnya piro? Sampean. Nah, 6 itu sampean gajinya akeh mah. 15 juta gajimu. Maksudnya nek gaji standar zaman dulu utuhnya piro? Oke lah 78 lah ibaratnya gitu kan. Kaget ya. Menurutku di situnya itu loh, kaget, terus terbiasa dengan standar hidup yang 7-8 juta. Terus nggak terkontrol gitu. Terus yang di rumah ini teman-teman, yang di rumah terbiasa dikirimi duit, mungkin ya dikirimi duit 5 juta, sekian juta. Kalau kita nggak bisa ngecak nih, nggak bisa mengatur, itu tetap saja habis ya teman-teman. Sekarang gini, berapapun yang kita dapatkan nggak standar gaji. Kalau standar gaji anggap
bersihnya 5 juta lah, 6 juta lah ya, untuk kebutuhan lain-lain gitu. Ini di depan saya ada cewek yang gajinya gede, jadinya saya kan ngomongnya harus standar, dia gaji 7.000. Terus dari anggap 5-6 juta lah gitu. Masalah yang diinikan kan, kita kan nggak mungkin kerja gaji 5-6 juta terus dikirim ke rumah semua, dintekne kabeh kan nggak mungkin, Mbak. Yang jadi masalah itu pikirkan diri kita sendiri, apapun itu keadaannya, kita sing kerja. Terus kita kudu pinter ngecakne, nggak sedikit anak-anakku itu yang sukses luar biasa itu banyak, yang sering tak konten minggu itu banyak. Tapi kan untuk yang nggak sukses kan nggak pengen tak konten, itu kan bukan aku nggak pengen konten ya. Bagi dia itu nggak sukses itu bukan suatu kebanggaan, jadi nggak di konten gitu. Jadi teman-teman yang lihat konten-konten saya sukses-sukses itu ada di baliknya yang tidak sukses. Yang tidak sukses tak ceritakan di sini. Ada anak yang lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya kebutuhannya itu lebih banyak daripada pendapatan. Itu ya, kalau peribahasanya harus belajar. Lebih besar pasak daripada tiang. Jadinya misalkan pengeluarannya itu 9 juta, pemasukannya 5 juta, otomatis kan minus ya teman-teman. Jadi kayak gitu-gitu itu pinter-pinternya kita ngatur keuangan. Karena teman-teman, berapapun yang kita kirimkan ke Indonesia, kalau tidak bisa mengatur keuangannya tetap habis. Terus ingat, kita tidak selamanya kerja di luar negeri. Iya, saiki awake dhewe sik ayu, tenagane kita sik kuat, tenaganya sik mampu. Kita akan ada masa pensiun. Apakah kita akan selamanya di sini? Tidak mungkin, ya kan? Pikiran kita mungkin 50 tahun atau 55 tahun. Itu pasti sudah berpikir untuk pensiun. Terus kemarin tempo hari aku yamja sama anak-anak juga yang itu 55 tahun usianya itu pensiun. Itu menurutku itu kan suatu contoh, tapi aku melihatnya orang-orang yang sekarang usia 55 tahun itu lebih primpen daripada kita anak muda gitu. Mikirnya itu jangka panjang gitu loh. Terus dia juga menceritakan apa yang dia miliki itu udah cukup, jadi dia harus pulang. Tapi kan nggak semuanya begitu. Terus kita yang belum terjadi, ayo diopeni diri sendiri. Jangan sampai pertama ketika kita sudah muda, bekerja keras, ketika tua kita nggak menikmati, itu kan sedih banget ya teman-teman. Saya ini ya bisanya bicara, bisanya ngomong, bisanya pengalaman dari apa yang saya dengar, saya lihat, saya amati, itu saya share buat teman-teman supaya bisa masukan buat teman-teman, mungkin mencerahkan hati dan pikiran kita ketika awak di kerja ini nggak selamanya gitu ya. Ada masanya kita harus pensiun, ada masanya kita harus benar-benar sudah tidak mampu, terus badan kita nggak selalu sehat loh ya, diingat nggak selalu sehat. Kita nggak pernah tahu ketika datang tiba-tiba sakit atau ya tidak mau ya touch. Karena saya merasakan selama usia saya 43 tahun tuh berkali-kali masuk rumah sakit. Dan di Indonesia rumah sakit tuh mahalnya minta ampun. Satu kali saya ke rumah sakit itu pasti di atas 100 juta. Kayak gitu, jadinya biayanya luar biasa. Tapi kalau di sini kan murah rumah sakit. Tapi ya jangan dipikir di sini nek gak benar-benar sudah mau mati lah kayak ditangani. Iya kan, di sini aku sakit mau parah itu loh nggak langsung direken, padahal HB ku tuh 7 apa 4 gitu. Aku di Indonesia langsung diopname, langsung transfusi darah. Di sini mau mandaya, mau siap, oke lah. Jadinya saya agak ketakutan masalah kesehatan gitu ya. Di sini itu kalau nggak bener-bener darurat itu nggak ditangani secara ini, apalagi kita orang Indonesia gak iso ngomong lah, ini ngeladrah ngomong kesehatan. Yang dibahas ini pensiun, saudara-saudara. Pensiun, bagaimana kita bisa cuan di masa pensiun. Terus dari sekarang saya sendiri nih ya mikirin, oh ya sekarang usia saya 43 tahun, nanti bagaimana 10 tahun ke depan ini gimana gitu. Sampai teman saya bilang, Bu Aja, jadi saya kan sering sharing sama dia bahwa sehari ini, tahun ini, sampai tahun depan saya nggak mengkhawatirkan, mungkin nggak khawatir tentang makan, tentang kehidupan sehari-hari. Tapi kan yang dipikirkan adalah sekarang sampai 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan kita sudah tua ya teman-teman. Nanti video ini akan jadi saksi. 10 tahun ke depan apa yang bisa kita nikmati. Diingat-ingat, kita ketika muda anggap 25 tahun sampai 45 tahun, ini berarti berapa Mbak? 20 tahun ya? 25 tahun sampai 45 tahun itu 20 tahun. Kita bekerja keras untuk siapa? Pertanyaannya.
Untuk diri sendiri di masa tua kah? Untuk keluarga kah? Untuk suami kah? Untuk pacar kah? Ya kan? Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa apapun itu bentuknya, untuk siapapun itu, pikirkan diri kita sendiri, teman-teman. Kita berpikir untuk diri kita sendiri, bagaimana ketika usia kita sudah senja, kita itu menikmati apa yang sudah kita cari gitu, jerih payah kita selama 20 tahun itu bisa kita nikmati gitu. Karena gini teman-teman, menurut saya uang memang bukan segalanya, tapi ingat, segalanya butuh uang. Kita sakit, kita juga butuh biaya, itu juga uang. Kita mau ibadah ke tanah suci pun kita nggak ada duit juga nggak bisa ibadah. Kalau saya sih realistis ya, karena kita orang yang sudah menua kayak kita gitu kan, nggak mungkin mikir ini uang bukan segalanya. Iya memang sayang, uang bukan segalanya, tapi kita segalanya butuh uang. Kita siapkan uang untuk masa depan kita. Pikiran saya, nggak usah ngomongin orang lain, pikiran saya ketika 10 tahun ke depan saya sudah haji, pikiran saya umroh sudah, 10 tahun ke depan yang pasti saya nabung untuk biaya haji dan biaya pensiun. Untuk rumah sudah layak, tempat tinggal sudah layak, sandang papan pangan yang pasti sudah harus layak. Yang kita pikirin adalah ketika masa tua kita itu, apakah kita mau berkebun, apakah kita mau beternak, apakah mau buka usaha. Tapi usia kita itu sudah segitu, itu sudah nggak mampu loh bertenaga gitu. Menurut sampean apa Mbak? Menurut sampean ketika usia 55 kita udah pensiun dari Hongkong, udah nggak kerja lagi, kira-kira untuk dirimu aja apa? Berkebun karena sampean orang kota. Bayangin nek wong desa nggak bisa tuh kalau berkebun. Sak nanam-nanamnya kan butuh tenaga kita. Kita tinggal menikmati, nanam sayur kita petik. Itu bayanganmu. Urung sambat orang arwaro. Karena gini ya, usia nek wis 55 tahun menurutku nggak begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tenaganya kita sudah berkurang. Maksudnya kan kita di masa tua itu kan ingin menikmati hasil kita, jerih payah kita gitu loh. Yang pasti kalau misalkan mungkin kalau rumahnya desa, aku pengen hidup sederhana di desa. Tapi saudara-saudara, ini zamannya bukan lagi zaman sederhana loh hidup di desa. Meskipun hidup di desa itu pengeluaran nggak sedikit loh. Sekarang jangan dipikir di desa itu murah loh, enggak, hampir sama dengan Surabaya. Minim tuh gini saya ini sebulan. Ya ya, berarti sehari 100 kan? Kalau sebulan 300, sebulan 3 juta. Min, pokoknya segitulah ke ibu. Tapi kalau ada acara kan lebih dari itu aja. Lah ya, terus ini perlu diingat ya teman-teman. Kalau tinggal di desa itu nggak segampang itu menurutku ya. Kalau tinggal di kota beda. Saya kan tinggalnya di kota, jadi saya beda. Saya tinggal di apartemen itu aku nggak punya tetangga, nggak perlu silaturahmi, nggak perlu saya pergi kemana beli oleh-oleh, nggak perlu saudara-saudara. Tapi beda dengan kita di kampung. Di kampung itu ada saudara, ada keluarga, ada semuanya. Terus yang paling ini lagi, sekampungan sekian ratus pasti dapat undangan-undangan setiap minggu, seminggu 2 kali. Bener nggak? Lah iki bayekan, kae piton-piton, kae sunatan, terus kae mantenan. Koloro. Terus kae sakit. Ya bukan maksudnya ini, itu kan dana yang harus kita siapkan gitu loh, bukan karena kita tidak ini, tapi itu kan dana yang harus kita siapkan. Itu judulnya tetap uang dipentingkan, diperlukan, karena banyak yang selalu bilang uang bukan segalanya gitu. Masalahnya sekarang kita ngapain di Hongkong, golek duit. Kan gitu teman-teman. Kadang aku juga bersemangat banget gitu, kadang-kadang yang penting halal lah, yang penting berkah lah, yang penting ini. Kalau saya secara pribadi, saya orang yang bekerja keras setiap hari, bagaimana saya harus mencukupi semua kebutuhan hidup saya gitu kan. Kebutuhan hidup saya kan bukan untuk diri sendiri, juga untuk anak, untuk keluarga, untuk semua anak-anak yang lainnya. Itu bagiku itu harus ekstra gitu, ekstra kerja keras selagi bisa. Terus saya di usia saya 40 tahun paling tidak, saya mungkin ngomong gini karena saya ingin berbagi inspirasi sama teman-teman, ingin berbagi ilmu, berbagi bahagia di masa depan gitu. Apabila teman-teman mendengarkan apa yang saya ceritakan ini gitu kan, suatu saat mungkin akan mengingat, oh iya, Anita Lam pernah cerita harus hemat, jangan hedon-hedon amat. Seneng boleh, tapi
senengnya itu sepantasnya, sewajarnya gitu. Teman-teman kalau tahu saya yang sebenarnya kehidupan saya itu sederhana banget. Saya nggak punya tas branded, saya nggak punya baju-baju branded. Kadang baju-baju kayak gini juga dikasih sama anak-anakku. Jadinya bukan aku mau wah gitu. Kadang-kadang dikasih kan beto mbak. Jadinya kayak aku lebih mementingkan mungkin saat ini karena anakku sekolahnya harus dua-duanya sekolah dan mementingkan sekolah. Mungkin memang nabung memang nggak banyak tabungan, tapi paling enggak demi masa depan ya kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau toh misalkan penghasilan kita 5 juta, bagaimana kalau kita sisihkan yang 2 juta, yang 3 juta mungkin untuk kebutuhan gitu. Terus di zamannya ya, bapak itu nggak pernah percaya kalau saya nggak punya duit. Mbok Dario dulu kita di Siwalan Kerto itu ya, bapak itu nggak pernah percaya kak, karena dia ngasih duit 10 juta itu duitnya nggak pernah tak pakai semua, nggak mbak. Samen tahu nggak tahu samen, kita punya warnet itu ya, saya itu punya ide, warnet itu butuh minuman, kita harus buka kafe, kita harus buka jus, jadi uang warnet itu untuk kebutuhan itu bisa dapat dari untungnya lain-lain itu, jadi bisa ditabung, bisa diinikan gitu. Terus luar biasa, jadi bapak itu mbok sampai sekarang dia nggak percaya kalau saya nggak punya uang, pasti nyelempit nih gitu deh mikirnya. Jadi pikirannya dia itu selalu tapi kan kebutuhan orang memang masing-masing, saya paham kebutuhan orang nggak sama, tapi paling tidak begini teman-teman, sisihkanlah 30% minimal dari penghasilanmu. Berarti kalau 30% itu dari 46 30 10%-nya paling enggak 500, sejuta lah, 2 juta lah, simpanlah untuk masa pensiunmu. Itu diperlukan. Oke guys, anakku sudah pulang, aku harus menjalankan tugas sebagai ibu. Hai sayang, gigi berdarah. Oke teman-teman, pamit dulu ya, maaf anakku sudah datang, aku harus berbakti buat anakku, berbakti juga buat YouTube. Semoga apa yang saya share bisa menginspirasi teman-teman ya. Jangan lupa menabung, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Pamit dulu semuanya, assalamualaikum, bye bye.